Aku datang. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. 4. Sakit perut sekali. Ini. Bagaimana bisa begini? Ini. 5. 6. Cukup. Bayi-bayi lainnya. Carilah ibu lain. Reinkarnasilah. Susah payah. Menangkap naga emas besar. Lagi-lagi begini. Memberikannya kepada mereka. Sepertinya hanya bisa memikirkan cara lain. Bantu ayah mencari uang. Ayah, aku akan membawamu mencari uang. Di luar rumah keluarga ini, melayang banyak sekali aura bayi-bayi. Kenapa tidak bisa hamil? Kalian sudah sampai di depan pintu. Kenapa tidak masuk dan bereinkarnasi? Ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalam. Kami tidak berani masuk. Bisakah kau membantu kami musnahkan benda menakutkan itu, agar kami bisa segera masuk ke dalam perut ibu? Kalau begitu aku akan masuk dan melihat untuk kalian. Dengan siapa kau bicara? Bayi-bayi. Duduklah sebentar. Jangan terburu-buru. Segalanya membutuhkan waktu. Nyonya, minum obat saja. Putriku, minumlah obat ini. Obat perangsang persalinan, pendukung kehamilan. Aku sudah meminumnya selama 5 tahun. Kenapa belum ada tanda-tanda? Putriku, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Pasti akan hamil. Jangan keras kepala. Tunggu. Sampai kapan harus menunggu? Kenapa semua orang bisa melahirkan? Hanya aku yang tidak bisa? Dia itu. Ibu sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pasti akan menemukan tabib dewa itu. Agar kau bisa hamil. Nyonya besar. Ada seorang petani datang di luar. Membawa seorang anak. Mengaku sebagai tabib dewa. Bilang bisa menyembuhkan penyakit nyonya. Cepat bawa masuk. Kalian berdua, silakan masuk. Maksudmu, kalian bisa menyembuhkan kemandulan putriku? Benar. Siapa? Ayah tidak bisa. Ayah tenang saja. Aku tahu. Kau tahu. Benar-benar menggelikan. Seorang petani. Seorang anak yang bulunya belum tumbuh semua. Anak kecil. Berani bilang bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan tabib dunia tidak bisa sembuhkan. Orang-orang. Beri mereka sedikit uang. Bawa mereka keluar. Nenek, biarkan aku mencoba. Jika tidak bisa disembuhkan, aku dan ayahku akan tinggal di sini sebagai pelayan. Nah, ibu, bagaimana kalau membiarkan mereka mencoba? Lagi pula tidak ada cara lain. Baiklah, kuberikan kalian kesempatan. Jika sembuh, jangan bilang 100 miliar, tapi seluruh harta keluarga kami akan kuberikan pada kalian. Tidak masalah. Jika tidak sembuh, tanggung sendiri akibatnya. Bibi, biarkan aku memeriksa nadinya. Aneh sekali, Bibi ini jelas sangat sehat. Takdirnya punya 6 anak. Kenapa tidak bisa hamil? Mungkinkah masalahnya ada di rumah ini? Kian Kun Yiki memelihara 7 orang. Ternyata kau yang bermain-main. Aku sudah menemukan penyebab Bibi tidak bisa hamil. Aku menemukannya. Apa itu? Lukisan ini. Bocah, kau bicara omong kosong apa? Lukisan itu, menantuku membelinya dengan harga tinggi. Lukisan Guan Yin Songzi, agar putriku bisa lancar hamil. Bagaimana bisa merugikannya? Aku tidak bicara omong kosong. Lukisan ini sama sekali bukan lukisan Songzi. Itu telah menakuti bayi-bayi yang akan bereinkarnasi. Kabur semua. Makanya Bibi tidak bisa hamil. Cukup. Kukira kalian benar-benar punya kemampuan membantuku hamil. Ternyata kalian hanya dukun palsu. Orang-orang, usir mereka keluar. Ada apa? Kenapa kita tidak bisa bergerak? Ketemu hantu. Manusia-manusia malang. Mata kalian dibutakan oleh aura pembunuh. Bukalah mata kalian lebar-lebar dan lihat. Lukisan apa ini? Jangan. Lukisan Songziku. Ibu. Ini. Kenapa lukisan Songzi ini menjadi seperti ini? Kenapa lukisan Songzi ini
menjadi seperti ini. Cepat telepon, tanyakan pada Dagui. Ibu, istri, ada apa ini? Keduanya ini, sedang apa? Li Dagui, aku tanya padamu, bukankah kau bilang, ini lukisan Songzi yang kau beli seharga 17 miliar? Untuk Siang Hong kami? Lihat, sekarang lukisan ini, ada apa sebenarnya? Ibu, aku benar-benar tidak tahu. Ada apa lagi ini, istriku? Kau harus percaya padaku. Aku sungguh tidak tahu. Di bawah lukisan ini, begini lagi. Apa kau tahu? Beberapa tahun ini, aku tidak bisa hamil. Semua karena lukisan ini, bukan? Li Dagui, apa kau sengaja mencelakai Siang Hong keluargaku? Apa sebenarnya tujuanmu? Ibu, pasti orang lain yang ingin mencelakai kita. Siang Hong adalah istriku. Dia mengandung anakku. Aku tidak punya alasan untuk mencelakainya. Benar, kan? Benar, Nyonya. Anda harus percaya pada Tuan. Lukisan ini, pasti mereka berdua yang bermain sihir. Aku tahu. Pasti mereka berdua yang ingin memisahkan hubungan kami suami istri. Katakan, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Jangan ganggu ayahku. Paman ini telah menyentuh pantat bibi ini. Omong kosong apa yang kau katakan? Bocah sialan ini. Benar, Nyonya, Anda jangan percaya pada mereka. Aku masih seorang gadis yang belum punya pacar. Maksudmu, suamiku berselingkuh dengan pembantu rumah tangga kami? Apa kau punya bukti? Benar. Jika kalian tidak memberikan bukti, aku akan lapor polisi dan menuntut kalian atas pencemaran nama baik. Sudah kubilang, petani ini dan putranya datang untuk menipu uang. Bawa mereka ke kantor polisi. Jimat kejujuran. Suamiku, maafkan aku. Hampir saja tertipu oleh mereka. Tidak apa-apa. Jelaskan saja dengan jelas. Bodoh. Aku hanya perlu berakting sedikit. Dan kau langsung percaya. Lihat bagaimana aku menipumu. Dan wanita tua sialan ini berputar-putar. Ada apa? Kau tidak mengatakan apa-apa, Li Dagui. Sebenarnya kau masih menyembunyikan berapa banyak hal dariku? Istriku, pikirkan baik-baik. Kita sudah bertahun-tahun selalu jujur satu sama lain. Bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Aku tidak akan membiarkanmu tahu. Aku dan pembantu rumah tangga kita telah berselingkuh selama 2 tahun. Inikah kata-kata hatimu yang sebenarnya? Istriku, ini bukan aku yang mengatakannya. Jangan sentuh aku. Filan, aku bertanya padamu. Apa yang dia katakan? Itu benar? Nyonya, tolong percayalah padaku. Aku dan Tuan benar-benar tidak memiliki hubungan apapun. Pasti anak ini yang bermain sihir. Aku tidak boleh membiarkan wanita tua ini tahu tentang aku dan Dagui. Kalau tidak, rencanaku untuk menjadi Nyonya akan hancur. Kau benar-benar selingkuhannya? Menarik. Nyonya, tolong percayalah padaku. Kami benar-benar tidak memiliki hubungan apapun. Pelacur. Aku memperlakukanmu dengan baik. Kau berani melakukan hal memalukan seperti ini. Istriku, dengarkan aku. Li Dagui, dulu kau hanyalah seorang pemuda miskin dari desa. Keluarga Zouku tidak meremehkanmu, mengizinkanmu menjadi menantu. Sekarang kau berani mengkhianati putriku, berselingkuh dengan pengasuh ini. Aku bertanya padamu, lukisan ini membuat putriku tidak bisa hamil selama 5 tahun. Apa kau juga yang melakukannya? Ibu, bukan aku yang melakukannya. Baiklah. Aku tahu. Pasti dia. Dia selalu tertarik padaku, ingin merayuku. Aku tidak setuju. Jadi dia melakukan ini. Lalu bagaimana jika aku yang melakukannya? Alan sudah hamil 3 bulan. Dan kau, jika kau tidak bisa melahirkan anak laki-laki, maka semua aset keluarga Zhou nanti akan menjadi milikku. Li Dagui, ternyata kau telah melakukan banyak hal seperti ini. Semuanya demi aset keluarga Zouku. Bawa pelacur ini segera pergi dari rumah keluarga Zouku. Menyuruhku pergi. Apa hakmu menyuruhku pergi? Ku beritahu kau, sekarang seluruh keluarga Zhou atas namaku bercerai denganku. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Li Dagui, orang tak tahu diuntung. Pergi.
Ibu, ku beritahu kalian, 3 hari lagi adalah hari penyelesaian aset tahunan. Kecuali dalam 3 hari, kau melahirkan seorang anak. Jika tidak, menurut kontrak, seluruh aset keluarga Zhou akan menjadi milikku. Sayang, kau benar-benar pandai bercanda. Menyuruh ayam betina yang tidak bertelur ini melahirkan dalam 3 hari. Bagaimana mungkin kalian melakukan ini? Terlalu keterlaluan. Ini urusan keluargaku, bukan giliranmu bajingan, buruh kasar sepertimu. Di sini, aku yang berkuasa. Dan kalian semua, sekarang rumah ini milikku. Kalian semua, keluar. Pergi, pergi, pergi. Lenyah, lenyah, lenyah. Bibi, tidak perlu pergi kemanapun. Aku punya cara untuk membantu Bibi melahirkan bayi, merebut kembali semua aset. Bocah, apa yang kau tahu? Kehamilan setidaknya 8 bulan. Aku memintanya untuk melahirkan dalam 3 hari. Bercanda. Hanya melahirkan saja. Tidak perlu 3 hari. 3 menit sudah cukup. Kerja keras tanpa henti. Segala penyakit menjadi debu. Bocah sialan ini, dari celah batu, melompat keluar, tidak ada yang mengajarimu sopan santun, melahirkan dalam 3 menit. Omong kosong. Tidak punya pengetahuan sama sekali. Kau, untuk apa bicara omong kosong dengan mereka? Kenapa tidak cepat usir mereka? Hal yang menakutkan, akhirnya menghilang. Kita bisa bereinkarnasi. Ibu, aku datang. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. 4. Perutku sakit sekali. Ini. Bagaimana bisa seperti ini? Ini. 5. 6. Cukup, cukup. Bayi-bayi lainnya, pergilah mencari ibu lain. Pergi bereinkarnasi. Ibu. Ibu, aku akan melahirkan. Putriku, akhirnya aku puas. Ibu, aku akan melahirkan. Putriku, kau telah melahirkan 6 anak. Apa? 6 anak, luar biasa. Sekarang, aku punya anak-anakku sendiri. Mereka adalah pewaris grup Zhou. Orang-orang, seret pasangan pesina ini, keluar. Jangan. Tidak, istriku. Aku salah. Aku salah. Sebenarnya, aku selalu mencintaimu. Aku ayah dari anak-anak ini. Kau tidak ingin anak-anak kita yang baru lahir. Tidak punya ayah, kan? Ayah dari anak-anak ini. Kau pantas buang dia keluar. Istriku. Tabib kecil, terima kasih banyak. Tidak hanya menyembuhkan putriku, tapi juga memberiku 6 cucu. Sama-sama, sama-sama. Biaya pengobatan. Baiklah, baiklah. Orang-orang, transfer 100 miliar ke kartu tabib kecil. Benarkah memberi 100 miliar? Pasti sedang bermimpi. Ini 100 miliar. Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Ayah. Sekarang ayah punya 100 miliar. Ibu bisa kembali bersama ayah. Kau benar-benar anak yang baik. Apa yang ingin kalian lakukan? Lin Tian, kau dan anakmu yang tidak berguna membuat kami susah payah mencari. Bawa mereka pergi. Sial, barusan terlalu banyak menggunakan sihir. Kehabisan tenaga. Lepaskan aku. Putraku, jangan tangkap putraku. Lepaskan aku. Putraku, jangan tangkap putraku. Lepaskan aku. Gawat, Kak. Guru ditangkap oleh mereka. Halo. Aku tahu. Ada apa, Kak? Orangku menyelidiki. Zhou Zeng, mereka membawa Tuan Lin dan putranya ke Villa Gunung Yunding. Bukankah itu tempat sekte dusan kita? Apa yang mereka lakukan di sana? Kita lihat saja nanti. Ke Villa Gunung Yunding. Ayo. Kalian membawa kami ke sini untuk apa? Lepaskan putraku. Putramu. Dia jelas siluman. Hari ini aku harus menangkap siluman ini. Orang tua sialan. Apa yang kau bicarakan? Aku pikir putramu yang siluman. Putramu bisa menggunakan sihir untuk menyakiti orang. Bisa menaklukkan naga emas. Bukan siluman. Lalu apa? Apa katamu? Ayah, aku bukan siluman. Bajingan ini. Dia bukan siluman. Mungkinkah dia dewa? Tuan muda Zhou. Ku dengar darah siluman jika diminum
bisa membuat panjang umur. Cepat, aku tidak sabar. Wakil Ketua Sekte. Lakukan. Hari ini aku akan bertindak untuk surga. Menangkap siluman. Hentikan. Lu Yuting, apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak akan pernah membiarkan kalian menyakiti guru dan putranya. Siluman, minggir. Masih melindungi petani ini dan putranya. Hari ini aku pasti akan mengusirmu dari Sekte Dusan. Serang. Aku lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Nona Lu, di dunia bisnis Jiangcheng, mungkin semua orang akan menghormatimu. Tapi di sini, ini Villa Gunung Yunding. Bukan giliranmu untuk memerintah. Beri perintah. Tuan Muda Zhou. Aku bilang apa? Apa urusannya denganmu, Zhou Tran? Lu Sueran. Tuan Lin dan putranya. Penyelamat nenekku. Siapa yang berani menyentuh mereka? Berarti melawan keluarga Lu Jiangcheng kami. Keluarga Lu kecil. Di depan Sekte Tusanku. Hanya sekelompok semut. Kak Yuting. Kakak baik-baik saja. Lepaskan mereka. Ada masalah apa? Hadapi aku. Aku akan segera melenyapkan siluman kecil ini. Kembalikan keadilan ke dunia. Jangan. Apa yang terjadi? Ini petir surgawi. Tidak bagus. Kiang-kiang dalam bahaya. Aku ingin melihat. Siapa yang berani melukai anakku? Masih bengong di situ. Wakil Ketua Sekte. Cepat bertindak. Apakah ini hukuman surgawi? Mungkinkah aku seharusnya tidak mengusir siluman kecil ini, guru? Anda akan naik menjadi Dewa Emas. Orang yang tidak bisa Anda usir hanya bisa menjadi Dewa Emas Agung. Mungkinkah anak ini adalah tokoh tingkat Dewa Emas? Benar. Dia, Lintian, si iblis miskin itu, melahirkan anak paling-paling siluman kecil, Dewa Emas. Apa dia pantas? Sepertinya aku terlalu khawatir. Orang tua, kau yakin ingin mengusirku? Akan ada hukuman surgawi yang turun. Tulang tua Anda mungkin juga tidak tahan. Siluman bodoh, hari ini aku harus mengusirmu. Lihat apakah aku akan terkena hukuman surgawi atau tidak. Jangan. Benar-benar hukuman surgawi. Benar-benar hukuman surgawi. Benar-benar hukuman surgawi. Benar-benar hukuman surgawi. Orang tua, aku sudah memperingatkanmu. Tuan Chen, mungkinkah? Apakah anak itu benar-benar anak dewa? Tidak mungkin. Dia hanya anak seorang pekerja biasa. Bagaimana mungkin dia anak dewa? Pasti kebetulan. Kau hanya perlu ke sana mengusirnya. Aku akan memberimu 17 miliar segera. Aku beri kau 30 miliar. Jangan sakiti anak dewa. 30 miliar. Banyak sekali. Anak ini bisa menyebabkan hukuman surgawi. Aku ingin mengambil jantungnya. Membantuku menembus alam Dewa Emas. Li Zhao, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Kau tega menyerang seorang anak. Kejam sekali. Selama bisa membantuku menembus alam Dewa Emas, mengusir seorang anak. Apa masalahnya? Zhaoer, jangan. Jangan. Anak ini tidak biasa. Hukuman surgawi telah turun. Jika kau mengusirnya, akan menanggung konsekuensi yang lebih serius. Cukup. Guru, apakah Anda benar-benar berpikir anak ini adalah anak dewa? Orang jahat. Aku bukan hanya anak dewa, tapi juga anak suci 9 langit. Konyol. Zhaoer, hentikan. Hukuman surgawi akan segera turun. Hentikan. Hukuman surgawi apa? Aku tidak percaya. Ayah. Berani melukai ayahku. Ada apa ini? Tidak bagus. Siluman kecil akan muncul. Harus segera ditaklukkan. Kalian masih berdiri di sana? Ucapkan mantra bersamaku. Taklukkan siluman kecil. Hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Menembus alam Dewa Emas. Siluman kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Jangan. Jangan sakiti anakku. Siapa yang berani menyakiti putra Dewi Suci 9 langitku?